Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia hidayah taufik kita dapat kembali berjumpa di pelaksanaan kultum 7 menit langsung dari SMK Tunggal Prakarsa. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan kehariban mulia Habibana Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, keluarga besar SMK Tunggal Prakarsa, pada pertemuan kultum 7 menit kali ini kita akan membahas gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Igtanim homsan qabla homsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah sababaka qabla sukmika. Artinya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Selanjutnya adalah wasihataka qabla sukmika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan yang selanjutnya adalah waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Selanjutnya adalah wafarobuka qabla suglika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang terakhir adalah hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Sababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Adik-adik SMK Tunggal Prakarsa yang sekarang masih ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, mumpung kalian masih mengalami masa-masa muda, masa-masa yang penuh dengan potensi diri, oleh karenanya manfaatkanlah waktu itu dengan semaksimal mungkin dalam hal-hal yang bersifat positif. Sebab adik-adik, jangan sampai ada keluar kalimat semacam ini, hidup cuma sekali, gua mau nikmatin masa muda, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai, benar hidup cuma sekali, tapi jangan kita nikmati masa muda dengan hal-hal yang terbuang sia-sia. Kita isi masa muda kita dengan kegiatan produktif, lakukan kebaikan, belajar, isi dengan hal-hal yang bersifat prestasi, sehingga dengannya nanti di masa tua kalian akan menikmati hasil jeripaya dari apa yang kalian tanam di masa muda kalian. Dan yang kedua adalah wasihataka qabla sukmika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Adik-adik SMK Tunggal Prakarsa, seluruh keluarga besar SMK Tunggal Prakarsa, perlu kita ketahui, namanya manusia tidak selamanya dia mencapai dan mengalami posisi prima. Ada satu titik di mana kita akan mengalami satu titik yang benar-benar membuat kita mengalami keterhambatan dalam segala aktivitas produktif kita. Kenapa? Karena sakit yang menjumpai kita. Tentunya sakit yang menjumpai kita ini satu bentuk hikmah yang diberikan agar dengannya kita bisa mengistirahatkan diri kita sejenak dari aktivitas-aktivitas padat kita selama seharian penuh. Namun yang perlu kita ketahui, mumpung kita masih diberikan waktu usia muda yang begitu banyak, masih diberikan kesehatan yang begitu besar, jangan sampai menyia-nyiakan waktu kesehatan itu untuk tidak dimanfaatkan dalam hal-hal yang bersifat produktif. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Adik-adik SMK Tunggal Prakarsa, benar, kalian di masa-masa ini adalah masa pembelajaran. Masa bukan untuk mencari rezeki, tapi rezeki Allah titipkan melalui orang tua kalian. Mumpung orang tua kalian masih diberikan rezeki yang banyak untuk fasilitas kebutuhan sekolah kalian, belajarlah semaksimal mungkin. Ingat, di luar sana begitu banyak anak-anak muda seusia kalian yang tidak dapat merasakan kenikmatan mengenyam pendidikan, yang mana mengimpi-impikan dan mendamba-dambakan apa yang kalian rasakan. Yang keempat, wa farogoka qabla sugliga. Artinya adalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Artinya adalah di saat adik-adik masih memiliki masa luang yang banyak, gunakanlah masa luang itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang baik. Sekali lagi, gunakan masa luang itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang baik. Jauhin hal-hal yang tidak berproduktivitas seperti bermain game dan lain sebagainya. Lebih isi kepada hal-hal yang baik. Karena apabila telah datang masa padat, kegiatan sibuk yang banyak, bisa dipastikan kalian tidak bisa mengalokasikan dan memanajemen waktu secara baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa tuamu. Adik-adik,
begitu banyak orang-orang yang ada di alam dimensi berbeda, di alam barzakh sana, mendamba-dambakan, memimpikan agar bisa hidup kembali, agar bisa mengisi kehidupannya dengan kebaikan dan amal-amal takwa. Tapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Demikianlah kodratnya. Oleh karenanya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Manfaatkanlah masa hidup ini dengan melakukan amal baik, melakukan kegiatan-kegiatan bersifat produktif sesuai dengan usia kalian. Sehingga dengannya, nanti di saat kalian meninggal, kalian telah membawa amal baik dan kegiatan-kegiatan produktif yang mana terabadikan oleh kenangan orang-orang yang pernah berinteraksi bersama kalian. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama. Oleh karenanya, mari sama-sama kita introspeksi diri, gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Itulah tadi, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Igtanim homsan qabla homsin. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi renungan kita bersama untuk bagaimana memanajemen hal-hal yang penting dan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berfaedah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat didamba-dambakan. Adik-adik SMK Tunggal Prakarsa, semoga kalian selalu semangat dalam meneruskan perjuangan kalian dalam belajar dan mengisi masa muda kalian, dan jangan pernah putus asa. Karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa disampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.